Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arabiatul Azalia dengan NIM 20050111110100. Baik semuanya, di sini saya akan membahas mengenai analisis indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada masa pandemi. Saya di sini menggunakan panduan jurnal yang ditulis oleh Kak Citra Amelia, Kak Edward, dan Kak Effendi Silalahi. Pasti kita semua sudah tahu ya bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia dan Indonesia, termasuk di dalamnya ketika tiba-tiba muncul wabah COVID-19. Data Indonesia per 2 Juli 2021 ada sekitar 29.549 orang tersebar di 34 provinsi positif COVID-19 dan 2.334 orang diantaranya meninggal dunia. Ketika COVID-19 mulai mewabah ke seluruh dunia, mulai bulan Februari 2020, tidak satupun lembaga think tank dan berpemikir strategis dunia, baik pemerintah, swasta, universitas, juga World Bank dan IMF, memperhitungkannya, sehingga outlook perekonomian tahun 2020 dan tahun-tahun setelahnya masih diprediksi dengan asumsi normal. Pembatasan mobilitas masyarakat mendorong perlambatan perekonomian global. International Monetary Fund atau IMF dalam rilis World Economy Outlook memperkirakan perekonomian global pada 2022 terkontraksi sebesar 3,5% year on year atau YOY. Sementara perekonomian advanced economic dan emerging market masing-masing diperkirakan terkontraksi sebesar 4,9% dan 2,4% YOY. Pada tahun 2020, secara umum perekonomian Indonesia terkontraksi sebesar 2,7% YOY. Seiring pemburukan kasus baru dan kasus aktif COVID-19 domestik. Sementara kinerja eksternal mencatat kinerja yang cukup positif di sepanjang 2020. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membatasi mobilitas masyarakat mendorong perlemahan perekonomian. United Nations Development Program atau UNDP mengukur pembangunan manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar. Dimensi kesehatan diukur dengan indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pendidikan diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak diukur dengan indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indeks pembangunan manusia digunakan sebagai salah satu indikator mengkutaraf kualitas fisik serta non-fisik dari penduduk, memiliki beberapa manfaat. Selain bermanfaat untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, Indeks Pembangunan Manusia bermanfaat sebagai indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Perhitungan dana insentif daerah juga menggunakan indikator dari komponen Indeks Pembangunan Manusia, yakni harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal ini yakni menggunakan pendekatan kuantitatif. Digunakan dalam penelitian ini dengan metode analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Meski sederhana, statistik deskriptif dapat dijadikan masukan untuk mengambil kesimpulan, sehingga dalam penelitian ini dipakai untuk menjelaskan gambaran indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten atau kota di Jawa Barat tahun 2021. Statistik inferensial dalam penelitian ini digunakan untuk menarik kesimpulan, korelasi,
antara indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, serta untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Digunakan teknik analisis regresi linier. Persamaan yang dibentuk adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B, X tambah E. Y sebagai indeks pembangunan manusia atau konstanta, B koefisien regresi, dan E error, regresi yang diasumsikan berdistribusi normal dengan varian konstan dan tanpa autokorelasi. Baik, di sini kita akan melihat hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Indikator indeks pembangunan manusia dapat diukur dengan besaran angka indeks pembangunan manusia Jawa Barat pada masa pandemi COVID-19, yakni tahun 2021 mencapai 72,45, berada pada urutan ke-10 dari 34 provinsi dengan status pembangunan manusia tinggi. Pembangunan manusia Provinsi Jawa Barat meningkat dibandingkan di tahun 2020 sebesar 0,36 dan pertumbuhan 6,21% year to year. Peningkatan pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 0,36%. Percepatan pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar 748.248. Nah, berikut ini adalah gambaran presentasi pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Jawa Barat tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, berikut ini adalah tabel 1, yakni tabel indeks pembangunan manusia kabupaten atau kota Jawa Barat 2019 sampai 2021. Indeks pembangunan manusia tertinggi di Jawa Barat ditempati oleh Kota Bandung, sedangkan yang terendah indeks pembangunan manusianya adalah Kabupaten Cianjur. Sebanyak 10 daerah mempunyai angka indeks pembangunan manusia di atas angka indeks pembangunan manusia Jawa Barat dengan status pembangunan manusia tinggi dan sangat tinggi. Sisanya 17 kabupaten atau kota berstatus pembangunan sedang dengan angka indeks pembangunan manusia di bawah angka indeks pembangunan manusia Jawa Barat. Nah, untuk tabel yang kedua ini, yakni indikator pembentukan indeks pembangunan manusia kabupaten atau kota tahun 2020 sampai 2021. Data tersebut dirinci berdasarkan pembentuk indeks pembangunan manusia untuk dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Indikator kenaikan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan yang membentuk dimensi standar hidup layak mengindikasikan dampak pandemi COVID-19 tidak atau belum berpengaruh pada indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Untuk tabel yang ketiga, yakni pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten atau kota di Jawa Barat tahun 2020 sampai 2021. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2021 ini menunjukkan arah positif. Ekonomi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami kontraksi 2,44% dan seluruh kabupaten atau kota di Jawa Barat mengalami kontraksi mulai dari yang terendah Kota Depok, yakni terkontraksi sebesar min 1,09%, sampai yang paling tinggi yakni Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Pangandaran terkontraksi sebesar min 1,98%. Pada tahun 2021, semua kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi mulai dari wilayah yang memiliki pertumbuhan tertinggi yakni Kota Bandung sebesar 3,25% dan pertumbuhan terendah yakni Kabupaten Ciamis sebesar 2,95%. Nah, berikut ini adalah hasil estimasi regresi linier indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Jawa Barat. Dengan menggunakan regresi linier, didapat bahwa nilai P atau signifikan sangat kuat, yakni sebesar 0,000165. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sangat kuat antara indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh yang sangat kuat ditunjukkan juga dengan besaran R kuadrat, yang
R pangkat 2 yang cukup tinggi sebesar 0,825414. Artinya, indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 82,5%. Sisanya 18,5% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang belum tercantum dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Juga sebaliknya, indeks pembangunan manusia mempunyai hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi. Jika indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi divisualisasikan menggunakan scatter plot, dapat diperoleh seperti gambar 2 ini, di mana diketahui sebaran indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat saat COVID-19 tidak terdapat daerah yang masuk dalam kuadran 1 yang mengisyaratkan baik indeks pembangunan manusia maupun pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota lebih tinggi dari angka provinsi. Meski angka pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota tidak ada yang melebihi angka provinsi, namun terdapat 10 wilayah yang mencapai pertumbuhan indeks pembangunan manusia melebihi angka indeks pembangunan manusia provinsi, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. Harapan hidup saat lahir di 10 wilayah ini ialah 75,52 tahun, 75,63 tahun, 75,65 tahun, 74,44 tahun, 76,16 tahun, 74,31 tahun, 76,89 tahun, 76,60 tahun, 75,96 tahun, dan 74,21 tahun. Dari angka pertumbuhan indeks pembangunan manusia dan harapan hidup saat lahir pada ke-10 wilayah kota atau kabupaten di Jawa Barat, mencerminkan bahwa pandemi COVID-19 belum mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat yang berpengaruh kepada pembangunan manusia. Penduduk yang telah berusia 25 tahun rata-rata telah mengenyam tingkat pendidikan setara dengan kelas 11 atau sama dengan sekolah lanjutan tingkat atas SLTA. Terlihat dari angka rata-rata lama sekolah yakni 10,04 tahun. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa angka rata-rata harapan lama sekolah anak yang berusia 7 tahun di wilayah kabupaten atau kota yang berada pada kuadran 1 mempunyai harapan menyelesaikan pendidikan sampai jenjang D2 yang tercermin dari indikator rata-rata angka harapan lama sekolah sebesar 13,7 tahun. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan belum terpengaruh oleh COVID-19. Hasil scatter plot berikutnya yakni kuadran 2 daerah dengan indeks pembangunan manusia lebih rendah dari Jawa Barat yang sebesar 72,03 dan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari angka Jawa Barat yang sebesar 3,74%. Terdapat 17 kabupaten atau kota yang mempunyai angka indeks pembangunan manusia lebih rendah dari provinsi dan tidak ada kabupaten atau kota yang mempunyai angka pertumbuhan ekonomi melebihi angka pertumbuhan ekonomi provinsi. Harapan hidup rata-rata dari penduduk di 17 wilayah kabupaten atau kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut, bisa kalian lihat di PPT. Rata-rata usia harapan hidup saat lahir adalah di bawah angka rata-rata usia harapan hidup provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh pada sektor kesehatan penduduk. Dalam bidang pendidikan, harapan lama sekolah pada wilayah kuadran 2 ialah sebagai berikut ini. Nah, hasil penelitian menemukan bahwa terdapat 1 kabupaten yang mempunyai angka harapan lama sekolah melebihi angka provinsi, yakni Kabupaten Sumedang. Rata-rata anak berusia 7 tahun mempunyai harapan menyelesaikan pendidikannya sampai kelas 13 atau setara dengan sekolah lanjutan tingkat atas.
Pada kuadran 3, yakni kabupaten atau kota yang indeks pembangunan manusianya lebih rendah dari angka Jawa Barat dan angka pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari Jawa Barat, terdapat 14 kabupaten atau kota, yakni Kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Pangandaran, dan Kota Banjar. Di sektor pendidikan, harapan lama sekolah masing-masing daerah mempunyai angka sebagai berikut ini. Sedangkan dari sisi ekonomi, pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan rata-rata sama dengan angka provinsi. Meski pada tahun 2020, saat tahun pertama kali pandemi COVID-19 melanda Indonesia, rata-rata pengeluaran ke-14 wilayah kabupaten kota tidak jauh berbeda dengan angka provinsi. Terakhir ialah kuadran 4. Daerah dengan indeks pembangunan manusia lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari angka provinsi. Yang terpetakan adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. Pada 10 wilayah kabupaten atau kota yang memiliki angka indeks pembangunan manusia lebih tinggi dari angka Jawa Barat dan angka pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari angka provinsi, mengindikasikan bahwa pada wilayah ini dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2021 mempengaruhi pengeluaran atau daya beli masyarakat, namun belum mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Sedangkan dari segi pendidikan, harapan lama sekolah ke 10 wilayah adalah 13,60 tahun, lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah provinsi yang 12,6. Hal ini menjelaskan bahwa anak-anak usia 7 tahun mempunyai kesempatan menyelesaikan pendidikannya sampai kelas 13 atau setara dengan lulus sekolah lanjutan atas. Nah, kesimpulannya dari beberapa temuan penting yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari konteks pembangunan manusia. Secara umum, tidak terjadi perlambatan pertumbuhan indeks pembangunan manusia di wilayah Provinsi Jawa Barat di masa pandemi COVID-19. Meskipun pada awal masa pandemi tahun 2020, pendapatan masyarakat sempat terkontraksi, minus 2,44%. Namun pada tahun 2021, semua wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan. Demikian juga dengan pengeluaran per kapita masyarakat mengalami peningkatan, di mana kenaikan pengeluaran ini membentuk peningkatan indeks pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang ditunjukkan oleh nilai P atau signifikan sebesar 0,000168. Selanjutnya, besaran R pangkat 2 yang sangat signifikan menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari pola pembaruannya, dilihat dari pola persebarannya, hendaknya pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten kota bersinergi menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung untuk terus mempertahankan pembangunan manusia di wilayah Jawa Barat. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Itu tadi adalah pembahasan mengenai analisis indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di kota Jawa Barat pada masa pandemi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.